Dalam wadah ayak 100 gram tepung ketan setara dengan 10 sendok makan, 100 gram tepung terigu setara dengan 10 sendok makan, 20 gram susu bubuk setara dengan 2 sendok makan, 1/4 sendok teh baking powder. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah diayak, sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 3 butir telur ukuran sedang, 130 gram gula pasir setara dengan 8,5 sendok makan, 1/4 sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8-10 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan bahan keringnya tadi, tambahkan bertahap 2 kali agar mudah saat mencampur ke dalam adonan. 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml, mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai bahan kering dan santannya tercampur rata saja. Tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Saya masukkan bertahap 2 kali agar tidak rawan turun adonannya. Mixer dengan kecepatan rendah sampai margarin tercampur rata saja dengan adonan. Margarin dalam keadaan hangat kuku. Jangan dalam keadaan panas masukkan margarin agar nanti hasil balunya itu tidak bantat. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata dan juga tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Hasil konsistensi adonannya kental. Adonan saya ambil kurang lebih 1 sendok makan. Saya tambahkan beberapa tetes pasta coklat. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 18 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, diaduk rata, lalu dibuat untuk olesan. Ratakan adonan dengan cara diputar-putar pakai tusuk sate seperti dalam video. Ini sekaligus mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan coklatnya tadi. Untuk bentuknya disesuaikan dengan selera masing-masing. Dengan bantuan tusuk sate, bentuk motif pada adonan bolunya. Sentuh tutup pada panci magicom. Jika sudah panas,
maka adonan siap dimasukkan. Jadi saat menyiapkan adonan, panci magicom sudah saya panaskan selama kurang lebih 5 menit. Dalam panci tidak diberi air ya, dan saya beri tatakan tahan panas. Untuk bawah panci magicomnya saya beri sarangan pengukus agar nanti hasil bolunya itu tidak mudah gosong. Panggang adonan selama kurang lebih 50 menit. Gunakan api yang paling kecil. Setelah kurang lebih 45 menit, Masya Allah, hasilnya mengembang tinggi, warnanya juga sangat cantik. Bagian atasnya juga sudah kering ya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Di kompor saya setelah 45 menit dipanggang, ternyata baunya sudah semerbak dan saya cek sudah matang. Ini ya tatakan yang saya pakai, ini banyak terdapat di pasar tradisional. Hentakkan loyang satu kali untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Masya Allah, hasilnya matang merata juga mulus. Motifnya sangat cantik, juga tidak tenggelam ya. Insya Allah ini anti gagal, asal diikuti caranya seperti dalam video. Sebaiknya saat memotong bolu, tunggu bolunya benar-benar sudah dingin agar hasil potongannya itu cantik dan mulus. Alhamdulillah, pori-porinya sudah terlihat halus, itu tandanya bolu hasilnya lembut. Alhamdulillah, rasanya benar-benar super lembut.